Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Deka Keluarga Tani. Selamat pagi teman. Alhamdulillah pagi ini kita diberikan kesehatan. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan. Apalagi kita yang menjalankan ibadah puasa, semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan selalu diberkahi dalam menjalankan ibadah puasa bagi yang menjalankan, teman-teman. Jadi alhamdulillah pagi ini Bang Miftah pagi-pagi udah mikul ini, teman. Ya, Mikul bibit kelapa. Jadi bibit kelapa ini dari Bang Jack. ya ini dari Bang Jack. Jadi Bang Jack itu punya 4 kalau nggak salah. Ada 4. Jadi yang kemarin itu 1 ditanam di pondok saya yang lama. Oh ya. Terus yang 2 dikasih untuk tanam di sini, 1 punya saya, punya Bang Deka ini 1. Jadi tujuannya mungkin untuk menghiasi bagian pondok juga, Ya. Bang ya. Karena ini bibit unggul, teman. Untuk Bang Jack ini kemarin itu beli dari pembibitan Ya. unggul. Jadi mudah-mudahan Labelnya tadi ada ya ini. ada label. Tuh. Jadi kalau ini belabel kayak gini, teman, ini asli dari peneliti atau bibit unggul. Jadi alhamdulillah, mudah-mudahan kelapa ini cepat berbuah. Dan Bang Wirta juga udah ada juga 1, Bang Wirta, Iya. ya. Jadi kita akan tanam di seputaran pondok hutan. Semoga saja kelapa ini juga bisa menghiasi dan juga bisa bermanfaat untuk masak dan juga dogannya juga mungkin, Bang Iya. Wirta, nanti. Jadi kalau kelapa itu apalagi di bulan Maret puasa, Bang Deka, itu sangat penting sekali untuk kita buka puasa, biasanya segar sekali itu, teman-teman. Dan juga ini pesan Bang Jack itu kalau sama saya, tapi bukan untuk Bang Deka, katanya harus dirawat benar-benar katanya. jangan sampai gagal tumbuh katanya gitu, kata Bang Ini Jack. belinya lumayan mahal mungkin, Bang Iya Wirta. mungkin. Dan juga ini Bang Jack itu apa ya, sebenarnya tuh ya sayang mau kasih, tapi karena dia juga belum punya lokasi, jadi ya dia berharap ini bisa di sini tuh bisa dirawat dengan baik seperti itu. Gitu. Jadi kalau seandainya berbuah nanti juga siapapun bisa ambil, Bang Wirta. Iya, Bukan termasuk kita aja yang ada di sini, mungkin ada juga tamu, mungkin orang-orang yang pernah mau bantu di sini. Nah, Bang Jack juga kalau Iya. ke sini bisa merasakan hasil dari Bibit titipan, Iya, titipan bibitnya di sini. Itu termasuk apa, kelapanya Bang Jack, tapi Iya. dia titip di sini, kita rawat, jadi hasilnya nanti mudah-mudahan lebih bermanfaat, teman-teman. Iya, jadi teman-teman kita ini saudara, jadi sebenarnya kalau berbuah ya pasti berbagi lah Iya, ya, Bang berbagi Deka, ya. ya. Jadi dari tanaman apapun, misalnya Bang Deka, Bang Jack mau ke sana kebun saya, kalau ada buah ambil, Iya, ambil. tidak masalah teman-teman. Karena kadang juga itu kalau untuk saya berdua saja itu, wah itu buah kendulnya banyak sekali itu di atas Kendule. pohon tuh, merantum. Tapi kalau Bang Deka sudah ada, Bang Iwan juga ada ya, Bang kendule. Iwan ada, kemarin panen banyak, Bang Iya. Iwan. Jadi saya lihat videonya Bang Iwan udah panen. Itu semua bibit dari Bang Jack Iya, sebenarnya. dari Bang Jack dulu. Iya, dibagi sama saya dibagi-bagikan lagi sama Bang Deka, Bang Iwan. Kalau yang itu langsung dari Pak Bambang itu yang Oh, tanam. yang ini Pak Bambang. Ya, Pak Berarti Bambang. beda jenisnya ya. Nggak tahu juga, Bang Wirta. Memang ini kemarin itu ada Pak Bambang ke sini main. Oh, yang nanam lama, Pak Bambang itu. langsung Pak Bambang sendiri Oh, nanam. teman, Jadi itu ternyata kedule ini- Pak Bambang. Berarti umur sudah tua itu Bang Deka ya. Udah tua, tapi kemarin itu sempat nggak dirawat dan juga diserang hama waktu masih kecil. Jadi kerdil, tapi sekarang alhamdulillah udah mulai menjalar. Mudah-mudahan menghasilkan nanti kalau Pak Bambang kesini juga merasakan hasil dari tanaman dia di sini. Oh, berarti benar kata Bang Jack. Jadi kedule itu kalaupun dia diganggu hama, Dia dirawat masih- lagi, bagus masih, lagi. ya, dia apa, kebal terhadap hama. Kalau Hmm. seperti mentimun itu kalau diserang hama langsung mati, Bang. Iya, kayak punya saya itu. Nah, mati dia. Kalau kendule tidak. Oke, jadi alhamdulillah teman-teman, ini akan saya tanam di seputaran pondok hutan. Nanti kita coba tanam, kita coba cari lokasi yang tepat, karena kalau bisa jangan sampai mengganggu pondok, menurut Ya, saya. mengganggu pondok juga pemandangan. Ya, pemandangan. Jadi Kalau kita, bisa menjadi mempercantik gitu. mempercantik atau menambah Keindahan gitu ya. keindahan, ya. Dan juga nanti mungkin bisa di bawahnya bisa tempat duduk atau gimana. Tapi Duduk, kalau kelapa pendek nggak masalah duduk ya mereka ya. Nah, Tapi kalau kelapa kampung udah tahunan jangan duduk bawah kelapa. Kalau ada yang matang dijatuhin kelapa, jatuhin teman-teman. kelapa, ya. Jadi saya tadi hampir salah ngomong, takutnya nanti ada yang niru duduk bawah kelapa, teman-teman. Saya yang salah. Jadi kalau kelapa unggul misal jarak 1 meter itu nggak masalah mau duduk atau bersantai atau berteduh.
Tapi kalau kelapa tingginya sampai 8 meteran jangan. Iya, kayak di kampung di desa. Di desa kan itu kelapa tinggi-tinggi. Ada yang hampir 30-an meter ketinggian kelapa. Memang kalau kelapa di kampung itu rata-rata tinggi, Bang Wirta. Ya, tinggi. Karena umurnya udah tua. Dan juga kalau matang itu jarang diambil, Ya, biasanya nunggu jatuh ya. Nunggu jatuh karena posisi ngambilnya itu sulit, teman-teman. Ya. Karena udah tinggi. Tuh. Oke, terima kasih Bang Wirta. Alhamdulillah. Ya. Terima kasih juga kepada Bang Jack udah menyumbangkan ini. Mudah-mudahan ini berbuah, jadi bisa merasakan hasil dari tanaman ini sama-sama, Bang Wirta. Ya. Oke, terima kasih banyak Bang Wirta udah mikul ini, berat sama-sama, ini lumayan karena. Nah, nanti itu ada bibit, mungkin saya minta tunjuk arah sama Bang Deka kalau saya mau nanam bibit sawit, ada berapa, 10 kalau salah. Karena saya benar-benar teman-teman belum pernah sama sekali menanam bibit sawit. Iya, iya. Jadi Bang Deka ini udah pengalaman. Jadi nanti kalau saya mau bikin konten tanam bibit sawit, kita minta bantuan Bang Deka. Ya, karena untuk proses penanaman itu teman, itu ada prosesnya itu sendiri, ada pupuknya juga, Bang. Ya, ya. Oke, Bang Deka, saya mau kembali ke pondok untuk aktivitas lagi. Ya, terima kasih sekali lagi Bang Wirta. Sama-sama. Itu bagus menjalankan itu. Tahu, jika beda hilang ya. Beda sedikit lagi. Alhamdulillah teman-teman, kita dapat bibit kelapa. Jadi mudah-mudahan bisa tumbuh subur dan berbuah di sini. Karena ini bibit unggul, teman. Bibit unggul yang memang ada stempel. Nih. Jadi Bang Jack beli, teman-teman, ini ada stempelnya tuh. Sertifikat. Jadi ini udah bersertifikat. Mudah-mudahan bisa tumbuh subur dan berbuah lebat, teman-teman. Karena kemarin saya sempat tanam kelapa juga, tapi nggak subur di sini, teman. Nah, ini dia. Ini kelapa yang kita tanam kemarin itu kurang subur kayaknya. Mungkin ini akan saya bikin bonsai aja, teman, di bagian dalam sana. Karena ini prosesnya kurang subur. Dan juga ini udah saya tanami dengan kelengkeng di sini. Tapi kelengkengnya ini diganggu oleh goang terus, jadi nggak bisa kita bersihkan. Kita biarin kayak gini dulu. Nanti kalau udah besar itu baru kita coba bersihkan. Karena ini kalau kelihatan oleh angsa itu sering dimakan daunnya. Jadi mungkin kita akan bikin pagar aja nanti sebelum kita bersihkan di seputarannya, teman-teman. Dan di sini kayu-kayu kita kemarin belum kita pindahin ke sana. Jadi di sini rencananya mau saya bersihkan, teman-teman, bersihkan celing, teman-teman, di sini. Karena di sini kita coba ke tempat pembibitan mungkin kita nanti, teman-teman. Tapi hanya sedikit untuk pembibitan, dan luarnya kita coba tanam kelapa supaya lebih mempercantik bagian sini, teman-teman, atau bagian pondok hutan kita. Jadi kelapanya itu yang bagusnya kita tanam di sana, teman-teman. Atau di sini. Jadi tidak mengganggu pemandangan ke pondok hutan kita. Karena di sini saya rancang jalan. Jadi saya lagi cari di mana tepatnya kita menanam kelapa, teman-teman. Yang bagusnya di sana, teman-teman. Jadi kalau udah besar itu bisa menutupi bagian kosong yang ada di sana. Tuh. Oke, teman-teman, jadi sebelum kita berkegiatan saya mau bikin polybag untuk tanaman durian, teman-teman. Kemarin kita tanam durian, tapi duriannya saya semai, teman-teman. Tidak saya tanam langsung, jadi seperti ini. Ini saya sudah polybag 1, tapi karena polybagnya ini bukan polybag untuk tanaman durian, dan sekarang kita udah punya polybag yang untuk menanam durian, teman-teman. Jadi di sini bibit duriannya tuh yang kita semai. Jadi ini akan kita pindah ke bagian polybag, teman-teman. Yang itu juga kemarin saya pindah, alhamdulillah berhasil, teman-teman. Oke, teman-teman, jadi langsung saja kita pindah tanaman duriannya. Seperti biasa kita gunakan pupuk
Nih Abu Bakar. Tuh, ini bagian kanannya. Jadi seperti biasa kita gunakan Abu Bakar untuk proses pupuk dasar. Nih dasarnya. Oke, kita masukin ke polybag. Nah, kalau yang ini benar untuk tanaman buah, teman-teman, karena dia panjang. Karena tanaman buah itu dia memiliki akar tunjang, jadi polybagnya harus panjang. Sekarang kita proses ambil bibitnya. Nih, ini masih ada buahnya atau bijinya durian, teman-teman. Tuh. Nih. Up. Up. Oke. Nih, teman-teman. Duriannya kita coba di polybag, teman-teman. Mantap sekali. Nih, satu.
Selesai. Nih teman-teman, kita siram. Jadi bibit ini teman-teman itu untuk kita jadikan bibit stekan. Nanti kalau udah besar, bibit ini akan saya sambung atau saya stek dengan durian-durian yang udah berbuah teman-teman. Jadi supaya cepat berbuah. Mudah-mudahan berhasil. Ini udah kita kasih di polybag, jadi untuk mempermudah proses penyetekan, karena di sini suhu panasnya tinggi. Jadi kalau kita langsung setek itu biasanya sering gagal karena cuacanya panas. Jadi kita coba dengan cara seperti ini, mudah-mudahan berhasil teman-teman. Dan alhamdulillah teman-teman, kemarin di sini itu saya bersihkan di samping pagar di arah jalan ini teman. Wah, kerah, udah banyak sekali kerah di tempatnya Bang Iwan. Nah, jadi di sini teman, ini udah saya panduk semalam, tapi tidak saya videokan teman-teman. Nih, udah saya bakar-bakar kayak gini, dan di sana juga itu. Jadi kita akan tanam singkong di sini teman. Jadi singkong yang arah samping pondok kita pindah ke sini supaya tidak mengganggu pemandangan di sekitaran pondok. Jadi yang di sana mungkin kita akan tanam tanaman-tanaman yang rendahan seperti terong dan sebagainya teman. Mungkin di sebagian lagi itu saya buat bibitan. Nanti kita coba tata tanaman-tanamannya supaya lebih indah dan lebih enak dipandang teman. Dan di sini untuk di bagian pinggir kita coba tanam singkong akulasi dulu, dan di seputarannya kita tanam singkong biasa. Dan untuk yang di sebelah sana kita coba nanti kita bongkar teman, sebagian untuk ke ujung sana itu saya tanam dengan ubi rambat atau selong teman. Dan untuk tanaman yang pertama saya gunakan ini bibit singkong akulasi kita kemarin, masih ada 2 pokok lagi dan kita tanam di sini.
Oke teman, jadi kita buat lubang dulu untuk singkong akulasi.
Oke teman-teman, jadi kita aduk dulu untuk media tempat penanaman ini. Ini ada pupuk kandang, ada arang bercampur dengan abu bakar teman-teman. Kita aduk. Jadi untuk perangsang akar. Tuh. Tuh, dah. Sekarang proses bibit. Nah, untuk bibit teman-teman, kita potong lagi menggunakan gergaji. Kita potong, kita perbarui teman-teman potongannya, terus kita tancap. Nih, udah. Oke, kita lanjut satu lagi teman-teman ini. Singkongnya satu lagi. Oke, jadi udah 4 pokok teman. Kita menanam singkong akulasi di sini. Mudah-mudahan bisa tumbuh dan menghasilkan lebih teman. Nih teman-teman, jadi masih keluar getah, berarti batangnya masih bagus. Oke, kita tanam. Nah, untuk yang ini mungkin cuma 2 kali tanam karena posisi batangnya pendek.
Kalau yang itu dapat 3 kali tanam, mudah-mudahan dapat 4 kali tanam teman-teman. Oke teman, karena mataharinya sudah menyengat, kita break dulu. Alhamdulillah singkong akulasi kita selesai kita tanam teman-teman. Tuh.